Salam Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Nietzsche ya. Bagaimana filsafat bisa membantu kita dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Bagaimana pemikiran filsuf yang sudah berabad-abad lamanya masih relevan di saat sekarang ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manusia unggul menurut Nietzsche. Nietzsche ini terkenal sebagai filsuf yang memberikan kebebasan dalam berpikir ya teman-teman. Jadi filsafat beliau tentang manusia unggul ini sungguh menantang pemikiran kita ya. Jadi bisakah seorang filsuf yang hidup 2 milenium lalu benar-benar membantu kita? Apakah sarjana Jerman abad ke-19 yang kontroversial bisa menjadi guru kehidupan? Dengan dunia yang sedang bergejolak, mulai dari gejolak politik hingga bencana iklim, juga penyakit yang ekstrim, orang-orang kini beralih ke filsafat untuk memandu mereka pada masa yang tidak pasti ini. Para filsuf zaman kuno selalu menawarkan nasihat. Ada perasaan di mana kita terhubung kembali dengan cara berpikir yang sangat tua tentang hidup. Filsafat bukanlah tongkat ajaib yang bisa memperbaiki hidup kita, tapi dapat menjadi pintu gerbang yang mengarahkan kita berpikir filosofis lebih dalam. Nietzsche terkenal sebagai filsuf yang menyuarakan kebebasan dalam berpikir. Dalam sejarah aliran filsafat eksistensialisme ini, Nietzsche menduduki tempat yang sangat penting. Terdapat kaitan erat antara beberapa gagasan Nietzsche dan eksistensialisme. Seperti kaum eksistensialisme, ia berpendapat bahwa manusia berpikir dan bertindak bukan untuk menemukan nilai dan makna, akan tetapi menciptakan cita-cita baru dan nilai-nilai baru dengan konsekuensi yang ada dan menerima kebenaran berdasarkan keinginan untuk berkuasa. Dalam hubungan afirmasi akan eksistensi, Nietzsche mendasarkan kehidupan manusia pada kehendak untuk berkuasa. Baginya, kemauan untuk berkuasa merupakan motif dasar tindakan manusia dan juga merupakan titik pusat dalam memahami etika. Dia menegaskan bahwa pengetahuan merupakan alat untuk mencapai kekuasaan. Kemauan untuk mendapatkan pengetahuan atau kemauan untuk tahu tergantung pada besar atau kecilnya kemauan untuk berkuasa. Tujuan untuk mendapatkan pengetahuan bukanlah semata-mata untuk tahu dalam arti kebenaran mutlak, tetapi untuk tujuan berkuasa. Dunia itu merupakan kehendak untuk berkuasa dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, manusia pun merupakan satu bentuk kehendak berkuasa. Penegasan Nietzsche tentang kehendak untuk berkuasa merupakan gejala dunia yang sesungguhnya. Dunia, alam semesta merupakan satu proses kejadian tentang kehendak untuk berkuasa. Dan kehendak untuk berkuasa itu seharusnya memang sudah demikian adanya. Kehendak untuk berkuasa pertama-tama mewujudkan diri sebagai daya perasaan dan menjadi daya perasaan. Secara umum, daya yang menjadi tidak dapat disamakan dengan kualitas daya. Ia adalah menjadi dari kualitas itu sendiri, kualitas kehendak untuk berkuasa. Tingkat dalam masyarakat menurut Nietzsche ditentukan oleh kekuasaan. Artinya berkuasa atau tidaknya seseorang atau besar kecilnya kekuasaan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh kehendak untuk berkuasa. Makin besar kekuasaan seorang, semakin tinggi pula kedudukannya dalam masyarakat. Sebaliknya, makin sedikit seseorang memiliki kekuasaan, makin rendah pula kedudukannya. Kekuasaan yang besar tadi diperoleh oleh seseorang itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang diusahakan dengan sungguh-sungguh, yang lahir dari dorongan kehendak untuk berkuasa tadi. Karena bagi Nietzsche, tujuan akhir dari kehendak adalah untuk menjadi manusia unggul, manusia yang mampu meresapi dan membuat nilai baru untuk dirinya, bukan mengikuti nilai yang diciptakan orang lain. Seseorang manusia unggul adalah seorang yang memiliki visi, misi, dan harapan yang ia ciptakan, selalu menguatkan visi, misi, dan harapannya ketika masalah menimpa. Ketika gagal, bersedia memulai lagi, memahami bahwa gambaran visi, misi, dan harapannya mempengaruhi pandangannya, kemudian turut menentukan jati dirinya yang juga mempengaruhi kehidupan orang lain. Seorang manusia unggul berterus terang mengenai apa yang ia hendaki, yang disukai, dan keburukannya, menampilkan diri sejujurnya dan seutuhnya, tidak memiliki beban dalam hidupnya, sehingga ia tidak mengabaikan hati nuraninya. Tidak takut dengan anggapan orang di sekeliling, karena manusia unggul sadar yang berhak atas hidupnya bergantung
pada diri sendiri, bukan pada keputusan orang lain. Dengan bersikap apa adanya, maka manusia berproses menuju kebijaksanaan. Ubermensch diciptakan bertujuan membimbing manusia ke arah esensi atau kehendak yang belum tercapai. Menuju manusia unggul ini dapat dilengkapi dengan pesan bijak dari filsuf Confucius bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan banyak orang, tetapi yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Orientasi mewujudkan diri menjadi manusia unggul di bidangnya masing-masing. Sebaiknya diniatkan secara paripurna, menjadi manusia yang bermanfaat. Nah teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.